Rahayu sedulur. Saat kita mendengar kata kesaktian, maka yang terpikir adalah seseorang yang memiliki ilmu tinggi, kebal senjata, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Kesaktian pun dianggap sangat menarik pada saat dipertunjukkan di hadapan orang banyak. Sebab ia kelihatan aneh tapi nyata, tidak masuk akal tapi dapat dibuktikan, dan tidak setiap orang bisa melakukannya. Sampai sekarang, banyak yang meyakini bahwa di Nusantara ini masih banyak orang sakti. Daerah-daerah yang dikenal terdapat banyak orang memiliki kesaktian. Di antaranya ada di Banten, Banyuwangi, Dayak Kalimantan, Bugis, dan lain sebagainya. Dalam beberapa sumber diketahui bahwa kesaktian muncul sejak zaman prasejarah yang digunakan untuk berbagai macam hal dan dilakukan dengan ritual tertentu. Sedangkan menurut pakar sosiolog Sumarjan, yang mana beliau juga merupakan cucu Kanjeng Raden Tumenggung Padmonegoro, kesaktian sering juga disebut kemampuan batin yang tinggi, superpower, adi duniawi, supranatural, bahkan sering dianggap sama dengan hipnotis, mentalis, dan sulap. Lalu, seperti apa sih konsep kesaktian dalam pandangan kejawen pada umumnya? Apakah dapat berakibat pada penderitaan dan tumimbal lahir? Simak video ini sampai selesai ya. Dalam keyakinan orang Jawa, kekuatan sakti dapat mempunyai aspek baik dan buruk, tetapi ada juga beberapa jenis kekuatan energi yang buruk. Perlu kamu ketahui, pada umumnya kejawen memandang kesaktian bukanlah hal utama, karena belum tentu membawa seseorang menjadi luhur atau suci. Justru terkadang kebalikannya, yang semestinya seseorang belajar spiritual untuk mendapatkan pencerahan batin, malah yang terjadi adalah kesombongan. Sebagian orang yang memiliki kesaktian juga cenderung menjadi egoistis, bahkan mengarah kepada hal-hal negatif. Namun, bukan berarti kita tidak boleh belajar kesaktian ya. Ada syarat yang sangat penting jika kamu ingin sakti. Salah satunya yaitu, kita harus sudah mampu mengendalikan diri dalam kesadaran yang agung, serta tidak berambisi untuk menjadi orang sakti. Yaps, kejawen yang sesungguhnya adalah pengetahuan-pengetahuan luhurnya orang Jawa yang mengantarkan kita kepada Sangkan Paraning Dumadi. Dengan kata lain, kita semestinya senantiasa berupaya merawat diri dan merawat ruang sukma agar dapat menjalani laku spiritual yang luhur. Hal ini terdengar sederhana ya, tetapi lebih sulit dari menghafalkan mantra-mantra. Karena perlu juga melakukan meditasi secara intensif. Orang-orang kejawen yang sudah terbiasa menjalani laku spiritual yang luhur, bahkan hingga mampu mencapai alam pencerahan, biasanya akan mempunyai kepekaan batin yang tidak dimiliki sebelumnya. Misalnya, secara psikis, ia mampu bertindak bijaksana, tidak mudah terpengaruh isu-isu yang belum tentu benar. Bahkan, kepekaan batin ini juga bisa sampai pada tahapan telepati, yaitu dapat berkomunikasi dengan dirinya dan alam pada momen-momen heningnya. Maksudnya, kesaktian yang sesungguhnya justru
Apabila kita mampu mengenal sejatinya diri ini dan sejatinya hidup. Jika kita berdalih bahwa ilmu kesaktian dan kanuragan akan digunakan untuk menolong orang lain, untuk jaga diri, dan sebagainya, maka kesaktian yang sesungguhnya justru lebih mulia dari itu. Pancaran orang-orang yang luhur dan bijaksana memunculkan kewibawaan yang membuat orang lain berpikir puluhan kali saat akan berbuat jahat pada kita. Serta pencapaian orang luhur pada alam pencerahan akan mampu menyajikan solusi bagi siapapun yang membutuhkannya. Dalam beberapa kisah, orang-orang luhur pun secara alami mempunyai kelebihan yang tak dimiliki orang lain. Mungkin itulah yang juga disebut mukjizat. Kesaktian-kesaktian yang seperti itulah yang semestinya diupayakan secara maksimal. Bukan sebatas ilmu kebal, dapat terbang, atau mempunyai kekuatan luar biasa yang dapat digunakan untuk mengangkat beban yang sangat berat. Apalah gunanya kita memiliki ilmu kebal jika pada ujung-ujungnya kita tetap masih mengalami penderitaan. Oh iya, apakah ada dampak negatif dari ilmu kesaktian? Perlu teman-teman ketahui, kesaktian yang bersifat supranatural pada suatu saat harus rela dilepaskan. Sebab, tujuan manusia yang sesungguhnya ialah dapat kembali kepada asal-usulnya, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Di sanalah letak kesempurnaan kita, penerangan yang sesungguhnya, dan keabadian, alias tidak terlahir kembali. Sebab, yang terlahir kembali berarti kembali dalam keadaan yang belum bebas. Belum bebas dari penderitaan, belum bebas dari ambisinya, belum bebas dari tugas-tugas hidupnya. Dalam pandangan kejawen, laku spiritual yang sesungguhnya adalah mengolah batinnya agar senantiasa berada pada dimensi ketuhanan, mencapai ketenangan batin hingga mampu mati sakconang urip. Dengan demikian, kelak bila telah tiba saatnya kita kembali pada asal-usul, niscaya telah terbiasa dalam kebebasan belenggu jiwa, pikiran, dan perasaan. Kurang lebihnya seperti itu ya sedulur. Bila kita ingin sakti, setidaknya kita tahu bahwa ada kesaktian yang lebih tinggi, yaitu mengolah batin menuju asal-usulnya hidup. Niscaya, bila kita sungguh-sungguh dan tulus dalam menjalani itu, hal yang berat pun akan terasa mudah, yang gelap juga menjadi terang, dan diri kita pun terlindungi secara alami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya ya sedulur. Salam Rahayu.